Yang pertama ada ikhlasul abidin. Ikhlasnya orang yang ahli ibadah, yang mana orang ini rajin ibadah, mau ibadah, tetapi ada harapan lain. Contoh, orang mau sholat, mau puasa, tetapi niat dalam hatinya biar dapat surga. Atau maunya puasa, mau sholat dan sebagainya, biar selamat dari neraka. Seandainya Allah tidak ciptakan surga dan neraka, kemungkinan besar orang-orang semacam ini tidak mau untuk mengerjakan ibadah. Dan ini masih dikategorikan rugi. Karena apa? Ia mau menjalankan perintah Allah karena makhluknya Allah yang bernama surga ataupun neraka. Ayolah hadirin, hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajari bagaimana meningkat menuju ikhlas yang lebih tinggi, yaitu tingkatan kedua yang disebut ikhlasus zahidin. Ikhlasnya orang-orang yang zuhud, yang mana mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, mereka puasa, tetapi tidak berharap biar dapat surganya Allah, atau menginginkan biar selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengerjakan ibadah hanya semata-mata lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Soal nanti di akhirat dikasih surga, diselamatkan dari neraka, itu bukan menjadi tujuan orang-orang yang zahidin. Orang-orang yang zahidin ini masih dikategorikan rugi. Kenapa? Karena dalam hatinya mereka masih merasa bisa ikhlas. Kemudian kita diajari bagaimana meningkat menuju tingkatan ikhlas yang paling sempurna, paling tinggi, yaitu ikhlasul arifin. Ikhlasnya orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mereka mengerjakan ibadah baik sholat, puasa dan sebagainya, satu hanya semata-mata karena Allah. Kemudian yang kedua, dia mengerjakan ibadah dijiwai dengan hatinya, dengan jiwa billah atau penerapan la haula wala quwata illa billah. Dia sholat, hatinya tidak merasa dia bisa sholat. Dia puasa, hatinya tidak merasa kalau dia bisa puasa. Dia yakin semua kebaikan yang dia lakukan, semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah hadirin, hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, orang-orang yang mukmin, orang yang beriman untuk mengerjakan puasa. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang-orang yang beriman ini mencapai derajatnya orang paling tinggi, yaitu derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa inilah yang dijamin oleh Allah dan Rasulullah yang berhak mendapatkan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dikategorikan derajat yang paling tinggi. Oleh karena itu, kita diajari dengan hadis Rasulullah
yang berbunyi man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Di hadis lain disebutkan man qoma Ramadana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Al hadis au kama qol, yang artinya barang siapa yang puasa. Di hadis lain koma itu lebih luas, puasa, sholat, bersedekah, ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Kalau itu betul-betul memenuhi syarat yang disampaikan Rasulullah, imanan wa ihtisaban, yang artinya imanan adalah iman billah, dia puasa tetapi hatinya tidak merasa dia puasa. Dia yakin bahwa dia mengerjakan puasa itu atas pertolongan Allah. Itu yang dimaksud iman oleh Rasulullah. Dan ihtisaban, yang artinya dia puasa hanya semata-mata mencari ridha Allah atau hanya semata-mata menjalankan perintah Allah. Kalau dua syarat ini sudah terpenuhi, maka jaminan Rasulullah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka pasti semua dosa-dosa yang sudah lalu, yang sudah lampau, dosa-dosa yang belum dikerjakan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua pasti terjadi karena apa? Orang yang bisa menerapkan imanan wa ihtisaban itu adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang arifin, orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah hadirin hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita semua belajar bagaimana puasa kita, ibadah kita, sholat kita betul-betul dijiwai dengan imanan wa ihtisaban, agar semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua digolongkan oleh Allah jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat Rasulullah di dunia yang berupa tetapnya iman, Islam dan ihsan, akhirnya bisa istiqomah mengerjakan ibadah karena Allah dan meyakini semua atas pertolongan Allah. Akhirnya kita termasuk hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal ghauz yadda zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.